Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 88. Xiang Wentian menanggapi, ternyata begitu. Kalau pendekar biasa yang minum arak panas dan pedas seperti ini tentu tidak menjadi masalah. Namun, tuan kedua dan tuan keempat hidup menyepi di tepi danau Sihu yang indah permai ini tanpa memedulikan urusan duniawi lagi, tentunya tidak dapat disamakan dengan orang-orang kasar dunia persilatan. Kalau arak anggur ini didinginkan dan hilang hawa panasnya, barulah sesuai dengan tuan berdua sebagai jago-jago berkedudukan tinggi. Sama seperti dalam bermain catur, hanya mengandalkan kekuatan saja adalah permainan kelas rendah. Sedangkan permainan catur kaum papan atas tentu melibatkan jiwa dan pikiran. Belum selesai ia berkata tahu-tahu bahunya sudah dicengkeram Hei Baizi dengan mata terbelalak, yang kemudian bertanya dengan cepat, "Kau juga mahir main catur?" Xiang Wentian menjawab, "Seumur hidup aku paling gemar main catur. Sayang sekali, bakatku kurang dan kemampuanku rendah. Sebab itulah aku berkelana melewati utara dan selatan sungai Yangtze, juga ke hulu dan hilir sungai Kuning demi mencari kitab-kitab catur. Selama 30-an tahun terakhir permainan catur yang terkenal dari zaman dahulu tidak sedikit yang telah kuketahui dengan baik." "Permainan catur apa saja yang telah kau pahami?" tanya Hei Baizi bersemangat. Xiang Wentian menjawab, "Cukup banyak. Misalnya, permainan yang disaksikan Wang Zi ketika bertemu dewa di atas gunung Tangkai Busuk, permainan antara Liu Zongfu waktu bertanding melawan nenek dewi di pegunungan Lishan, juga permainan antara mertua dan menantu siluman rubah yang didengar Wang Jixin." "Ah, dongeng seperti itu mana bisa dipercaya?" tukas Hei Baizi sambil menggeleng-geleng kecewa dan kemudian melepaskan cengkeramannya dari bahu Xiang Wentian. "Lagi pula mana ada kitab catur yang ditulis berdasarkan pada dongeng-dongeng begitu? Dahulu aku juga mengira kejadian-kejadian itu hanyalah dongeng belaka," kata Xiang Wentian. "Tapi sekitar 25 tahun yang lalu aku melihat sendiri ada kitab catur bergambar yang menceritakan permainan Liu Zongfu melawan si nenek dewi dari Gunung Lishan. Langkah-langkahnya sungguh hebat. Orang biasa mana bisa membuatnya? Mau tidak mau aku jadi percaya cerita itu bukan cuma dongeng. Apakah Tuan juga gemar main catur?" "Hahaha." Dan Qin Sheng terbahak-bahak sampai janggutnya yang panjang ikut melambai. Xiang Wentian bertanya, "Mengapa tuan keempat tertawa?" Dan Qin Sheng menjawab, "Kau bertanya kakak keduaku apakah gemar main catur atau tidak?" "Hahaha," kakak kedua bergelar Hei Baizi, si hitam putih. Dari namanya saja sudah ketahuan dia gemar catur atau tidak. Ketahuilah, kakak kedua mencintai catur seperti aku mencintai arak. Oh, aku telah sembarangan mengoceh di hadapan kaum ahli, laksana pamer kapak di hadapan luban. Mohon tuan kedua sudi memaafkan," kata Xiang Wentian. Hei Baizi menyahut, "Apa benar kau pernah melihat sendiri kitab bergambar tentang permainan catur antara Liu Zongfu melawan nenek dewi Gunung Lishan itu?" "Aku hanya mengetahui dari kitab kuno. Konon, pada zaman itu Liu Zongfu menyombongkan diri sebagai juara catur yang tiada tandingannya. Tapi di Gunung Lishan ia dikalahkan habis-habisan oleh seorang nenek petani, sampai muntah darah karena sedih. Maka, kitab catur itu disebut sebagai kitab muntah darah. Memangnya di dunia ini benar-benar ada kitab muntah darah?" Jika tadi ia masuk ruangan dengan wajah acuh tak acuh, kini ia terlihat begitu bersemangat. Xiang Wentian menjawab, "Ya, 25 tahun silam aku pernah melihat sendiri kitab bergambar itu di sebuah keluarga kuno milik keluarga bangsawan di kota Chengdu, daerah Sichuan. Karena permainan yang dilukis dalam kitab itu sungguh mengesankan, sampai sekarang aku masih ingat seluruhnya. Sebanyak 112 langkah dapat kuingat semua satu persatu." 112 langkah. Hei Baizi menegas, "Tolonglah kau susun untukku supaya aku juga bisa melihatnya. Mari ikut ke ruanganku untuk menyusun biji catur di sana." Dan Qin Sheng segera merentangkan tangan untuk menghalangi mereka. Ia berkata, "Tunggu dulu. Kakak kedua, kau tidak akan kubiarkan pergi sebelum membuatkanku es." Usai berkata ia lantas mengambil sebuah baskom porselen putih yang dipenuhi air bersih. "Adik keempat memang kurang waras, apa boleh buat?" ujar Hei Baizi menghela napas. Segera ia mencelupkan ibu jari tangan kanan ke dalam air baskom itu. Dalam sekejap dari permukaan air muncul uap putih tipis.
Tak lama kemudian, dinding baskom itu telah diliputi oleh selapis es, lalu di permukaan air juga muncul kepingan-kepingan es tipis yang makin lama makin tebal. Akhirnya, seluruh air di dalam baskom itu telah berubah menjadi es batu. Xiang Wentian dan Ling Huchong bersorak memuji. Xiang Wentian berkata, jurus jari angin hitam yang luar biasa ini konon sudah lama menghilang di dunia persilatan. Ternyata tuan kedua, itu bukan jurus jari angin hitam, tapi jurus jari langit sakti. Lebih hebat lagi, Tukas dan King Sheng. Sambil berkata ia lantas menaruh 4 cawan di atas es batu tersebut, lalu menuangkan arak anggur ke dalam cawan-cawan itu. Tidak lama kemudian, dari cawan-cawan itu mulai mengepul uap dingin. Li Huchong segera berseru, sudah cukup. Dan King Sheng mengambil 1 cawan dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Benar juga, arak itu terasa matang dan lezat, sama sekali tidak berbau dan sangat menyegarkan, membuat pikiran menjadi tenang. Bagus sekali, soraknya memuji. Aku pandai membuat arak, adik Feng pandai mencicipi, kakak kedua pandai membuat es, dan kau. Ia berpaling kepada Xiang Wentian kemudian tertawa, kau pandai menanggapi ke sana dan kemari. Orang tua itu kemudian membalik ke 4 cawan itu, dan segera menaruh baskom porselen berisi es batu tadi di atasnya, sambil berkata, hawa dingin mengalir dari atas ke bawah. Dengan cara ini, hawa dingin akan mengalir ke bawah lebih cepat. Ling Huchong menjawab, memang hawa dingin akan mengalir ke bawah lebih cepat. Namun dengan cara ini, cawan akan dingin seluruhnya, sehingga mutu arak yang dihasilkan tidak memadai untuk disebut kelas 1. Kalau hawa es menembus dari bawah ke atas, maka dalam arak akan terdapat beberapa lapis suhu yang berlainan. Kita akan dapat merasakan kenikmatan arak anggur yang berbeda-beda dalam 1 cawan. Dan King Sheng kagum mendengar uraian Ling Huchong tentang seni minum arak yang begitu mendalam. Ia kemudian mencicipi arak yang sekarang, ternyata rasanya memang berbeda dengan yang dihasilkan dari cara pertama tadi. Hei Baisi juga ikut minum arak anggur namun tanpa peduli rasanya enak atau tidak. Ia kemudian menarik lengan Xiang Wentian dan berkata, ayo ke kamarku. Susunlah permainan dalam kitab tumpah darah Liu Zongfu itu supaya aku bisa melihatnya. Xiang Wentian juga lantas menarik lengan baju Ling Huchong. Ling Huchong paham maksudnya, dan segera berkata, aku ingin melihat juga. Dan King Sheng berusaha mencegah, apa bagusnya? Lebih enak kita berdua minum arak di sini saja. Kita bisa minum arak sambil melihat permainan catur, ujar Ling Huchong sambil melangkah di belakang Hei Baisi dan Xiang Wentian. Tiada pilihan lain, dan King Sheng terpaksa membawa gentong araknya dan ikut menyusul ke ruang catur. Ruangan yang dimaksudkan itu sangat luas namun kosong melompong, kecuali di tengahnya terdapat sebuah meja batu dan 2 buah kursi empuk. Di atas meja batu itu terukir 19 garis yang membujur dan melintang membentuk semacam papan catur. Pada kedua sisi meja terdapat masing-masing 1 kotak biji catur, yang satu berwarna putih dan yang satu lagi berwarna hitam. Ruangan tersebut sengaja tidak diisi barang-barang lain supaya tidak mengganggu konsentrasi orang yang bermain catur. Tanpa bicara Xiang Wentian melangkah mendekati meja batu itu. Ia mengambil 4 biji dan masing-masing ditaruh pada keempat titik sudut papan catur yang disebut Ping, Shang, Ku, dan Ru. Kemudian ia mengambil 1 biji putih dan menaruhnya pada titik 63, Pingbu, lalu 1 biji hitam pada titik 93. Setelah itu pada titik 65 ditaruhnya sebuah biji putih, dan pada titik 95 ditaruhnya sebuah biji hitam, begitu seterusnya tanpa berhenti sampai papan catur tersebut penuh. Biji hitam dan biji putih yang dimainkan Xiang Wentian tampak bertarung dengan sengit. Kedua pihak sama sekali tidak pernah salah melangkah. Hei Baisi menyaksikan permainan tersebut dengan seksama. Dahinya terlihat basah oleh keringat dingin yang bercucuran. Diam-diam Ling Huchong terheran-heran. Tadi ia melihat sendiri bagaimana Hei Baisi secara acuh tak acuh mengerahkan tenaga dalam tingkat tinggi saat mengubah air menjadi es dalam baskom. Sebaliknya, hanya melihat permainan catur saja, ternyata bisa membuatnya bercucur keringat. Sepertinya Xiang Wentian mengetahui kegemaran orang tua itu dan berhasil memanfaatkannya dengan baik. Apa sebenarnya hubungan antara tabib hebat itu dengan para majikan ini? Demikian Ling Huchong berpikir. Setelah langkah ke-66, Xiang Wentian tidak lagi menaruh lagi biji caturnya untuk beberapa lama. Hei Baisi menjadi tidak sabar dan segera bertanya, bagaimana langkah selanjutnya?
Disinilah kunci permainannya, sahut Xiang Wentian. Bagaimana menurut pendapat tuan kedua? Hei Baizi berpikir cukup lama kemudian menggumam sendiri, langkah ini, ya, memang agak repot. Biji catur yang mana, ya? Kalau Duan tidak tepat, Lian juga tidak benar, Chong tidak bisa dijalankan, Wo juga tidak dapat. Wah, ini. Tangannya memegang satu biji putih dan hanya diketuk-ketukan perlahan di atas meja batu, tapi sampai sekian lama tetap tidak tahu harus dijalankan kemana. Sementara itu, Dan Qingsheng dan Ling Huchong masing-masing sudah menghabiskan 7 atau 18 cawan anggur sambil menonton. Melihat wajah Hei Baizi makin lama makin menghijau, Dan Qingsheng pun berkata, "Saudara Tong, apakah dengan kitab muntah darah kau ingin membuat kakak kedua benar-benar muntah darah? Lekas kau katakan saja bagaimana langkah selanjutnya." "Baiklah," jawab Xiang Wentian. "Langkah ke-67 adalah seperti ini." Ia kemudian menaruh sebuah biji pada titik 74, Sangbu. Hei Baizi memukul keras-keras pahanya sambil berseru, "Bagus. Semua langkah tidak bagus, sedangkan yang paling bagus adalah langkah Tuo Xian Te atau ini. Kalau biji catur ini ditaruh di sini, memang sangat bagus." "Langkah ini memang sangat bagus, dan inilah yang dilakukan Liu Hongfu kala itu," ujar Xiang Wentian sambil tersenyum. "Namun langkah ini hanyalah langkah seorang juara catur manusia biasa, tentu jauh bila dibandingkan dengan langkah ajaib Nenek Dewi Gunung Lishan itu." "Bagaimana langkah ajaib Nenek Dewi itu? Coba tunjukkan," desak Hei Baizi. "Silakan tuan kedua memikirkannya," kata Xiang Wentian. Hei Baizi kembali memeras otak. Namun sampai sekian lama ia merasa posisi sudah tidak menguntungkan, bagaimanapun sukar untuk balas menyerang. Sambil menggeleng, ia kemudian berkata, "Langkah ini adalah langkah dewa, manusia biasa seperti kita mana bisa memikirkannya. Saudara Tong, tolong kau jangan membuatku semakin penasaran." "Langkah ajaib ini memang hanya dapat dipikirkan oleh kaum dewa," kata Xiang Wentian dengan tertawa. Sebagai seorang pemikir, sudah tentu Hei Baizi mahir menjajaki pikiran lawan. Melihat sikap Xiang Wentian yang tidak suka berterus terang itu, diam-diam ia menduga pasti ada maksud tertentu di balik itu semua. Maka ia pun berkata, "Saudara Tong, tolong katakan kepadaku bagaimana langkah ajaib itu. Aku jamin tidak akan menerima dengan cuma-cuma." Ling Huchong tertegun dan berpikir, jangan-jangan kakak Xiang sengaja berbelit-belit karena tahu ilmu jari langit sakti milik tuan kedua bisa menyembuhkan penyakitku? Di luar dugaan Xiang Wentian justru mendongak dan bergelak tawa, kemudian berkata, "Aku dan adik Feng sama sekali tidak ingin meminta imbalan apa-apa dari keempat majikan. Jika tuan kedua berkata seperti tadi, itu berarti memandang rendah terhadap kami berdua." "Mohon maaf, aku telah bicara sembarangan," kata Hei Baizi sambil menunduk dan memberi hormat. Sambil membalas hormat, Xiang Wentian berkata, "Kedatangan kami berdua ke Wisma Mei Zuang sebenarnya hendak bertaruh dengan keempat majikan." "Bertaruh sesuatu?" Hei Baizi dan Dan Qingsheng bertanya serentak. "Bertaruh apa?" "Begini," kata Xiang Wentian. "Aku bertaruh bahwa di Wisma Mei Zuang ini tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan ilmu pedang adik Feng ini." Hei Baizi dan Dan Qingsheng serentak berpaling ke arah Ling Huchong. Wajah Hei Baizi tampak acuh tak acuh, sedangkan Dan Qingsheng bergelak tawa kemudian bertanya, "Apa yang menjadi taruhanmu?" "Jika kami kalah," kata Xiang Wentian, "maka lukisan ini akan kami persembahkan kepada tuan keempat." Sambil berbicara ia lantas membuka bungkusan yang sejak tadi terikat di punggungnya. Ternyata bungkusan itu berisi 2 buah gulungan. Gulungan pertama dibuka, berisi sebuah lukisan kuno yang ditandatangani pelukisnya menggunakan kalimat, "Para musafir di antara gunung dan sungai" oleh Fen Zhongli dari dinasti Song Utara. Lukisan itu adalah lukisan pemandangan sebuah gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Goresannya tajam, warnanya indah, dan gambar gunung terlihat megah. Meskipun tidak paham seni lukis, Ling Huchong langsung mengetahui kalau lukisan itu adalah mahakarya yang hebat. Ia dapat melihat pemandangan gunung yang diselimuti pepohonan tersebut seperti hidup. Meskipun hanya lukisan di atas kertas, namun ia bagaikan melihat secara langsung sebuah gunung yang benar-benar tinggi menjulang. Dan Qingsheng berteriak, "Ai!" Pandangannya sama sekali tidak bergeser dari lukisan itu. Sampai agak lama barulah ia berkata, "Ini benar-benar lukisan asli Fen Kuan dari zaman dinasti Song Utara."
Dari mana kau mendapatkannya? Siang Wentian hanya tersenyum tanpa menjawab. Perlahan-lahan ia menggulung kembali lukisan itu. Nanti dulu, seru Dan King Sheng sambil menjulurkan tangan dengan maksud untuk mencegah supaya lukisan itu jangan digulung. Tak disangka, baru saja tangannya menyentuh lengan Siang Wentian, seketika terasa suatu arus tenaga dalam yang kuat mengalir keluar dan menolak tangannya dengan halus. Meskipun demikian, Siang Wentian terlihat tenang-tenang saja dan masih tetap menggulung lukisan. Saat menjulurkan tangan tadi, Dan King Sheng sama sekali tidak menggunakan tenaga dalam karena takut merobek lukisan kuno tersebut. Begitu mendapat penolakan halus dari Siang Wentian, ia baru sadar kalau tamunya itu ternyata begitu kuat, jelas-jelas tenaga dalam papan atas. Diam-diam ia sangat kagum karena yakin Siang Wentian belum mengeluarkan semua kemampuannya. Maka, pria berjanggut panjang itu kemudian berkata, "Saudara Tong, ternyata ilmu silatmu sedemikian hebat. Jangan-jangan tidak kalah dariku." "Ah, Tuan keempat suka bercanda," ujar Siang Wentian. "Kecuali ilmu pedang, keempat majikan di sini memiliki ilmu silat yang tiada tandingannya. Aku, Tong Huajin hanyalah seorang keroco biasa, mana berani dibandingkan dengan Tuan keempat." Raut muka Dan King Sheng berubah masam. Ia berkata, "Mengapa kau mengatakan selain ilmu pedang? Memangnya ilmu pedangku tidak masuk hitungan?" Siang Wentian hanya tersenyum, lalu berkata, "Bagaimana jika Tuan kedua melihat kaligrafi ini?" Kali ini ia membuka gulungan yang lain, ternyata sebuah kaligrafi yang ditulis dengan huruf seperti rumput, atau corat-corat belaka, namun dengan goresan yang terlihat hidup seperti naga dan ular. "Hei, hei, hei." Dan King Sheng berulang-ulang mengeluarkan suara heran. Mendadak ia berteriak, "Kakak ketiga! Kakak ketiga! Ini dia harta karun terbesar seumur hidupmu ada di sini." Suara teriakannya ini sungguh keras sampai-sampai daun pintu dan jendela ikut tergetar, debu pasir juga berhamburan dari atap. Karena jeritan yang tiba-tiba itu, Siang Wentian dan Ling Hu Chong ikut terkejut dibuatnya. Maka terdengarlah dari seseorang berseru dari kejauhan, "Ada apa teriak-teriak? Selain ilmu pedang. Memangnya ilmu pedangku tidak masuk hitungan?" "Kakak ketiga," seru Dan King Sheng, "jika kau tidak segera datang, sebentar lagi orang ini akan menyimpan kembali barangnya dan kau pasti akan menyesal seumur hidup." "Ah, kau pasti menemukan kaligrafi palsu lagi, bukan?" kata orang di luar kamar itu. Tahu-tahu suaranya kini sudah berada di dekat pintu. Begitu tirai pintu disingkap, masuklah seorang bertubuh pendek gemuk, dengan kepala botak licin tanpa sehelai rambut pun. Tangan kanannya tampak memegang sebuah pena besar, sedangkan bajunya berlumuran bercak-bercak tinta hitam. Begitu ia mendekat, tiba-tiba matanya melotot dan napas pun terengah-engah. Dengan suara gemetar orang itu berkata, "Hah, ini asli? Ini, benar-benar tulisan Zhangsu dari zaman dinasti Tang. Ini benar-benar kitab sesuka hati. Tidak mungkin palsu." Kaligrafi tersebut bergaya Chaoshu, yaitu dibuat dengan coret-coret cepat yang terlihat sangat bebas dan berani, bagaikan seorang pendekar sedang mengerahkan ilmu ringan tubuh, melompat tinggi dan merunduk rendah, dengan gerak-gerik yang gesit dan lincah, namun tetap anggun. Ling Hu Chong sendiri paling banyak hanya mengenali satu di antara ke-10 huruf dalam kaligrafi tersebut, namun pada bagian akhir tulisan terdapat banyak stempel, maka dapat diduga tulisan itu pasti bukan sembarang kaligrafi. Dan King Sheng berkata, ini adalah kakak ketiga Tu Biweng alias si kakek pena gundul. Ia mendapat julukan demikian karena sangat mencintai seni kaligrafi, sehingga beribu-ribu pena telah dipakainya sampai gundul. Jadi, bukan karena kepalanya yang botak. Hal ini perlu diterangkan supaya tidak ada salah paham. Ya, jawab Ling Hu Chong sambil tertawa. Tu Biweng menggerakkan pena di tangan kanan seolah menggores di udara naik turun mengikuti contoh tulisan pada kitab sesuka hati itu. Tingkah lakunya seperti orang linglung, sama sekali ia tidak peduli pada Siang Wentian dan Ling Hu Chong yang berada di situ. Bahkan ucapan Dan King Sheng tadi juga tidak dihiraukan olehnya. Ling Hu Chong sendiri sedang memikirkan sesuatu, siasat kakak Siang ini apakah sudah direncanakan sejak lama? Saat pertama kali bertemu dengannya di gardu waktu itu, memang di punggungnya terdapat bungkusan. Tapi, apakah mungkin kedua gulungan lukisan dan kaligrafi ini berada di dalam bungkusan itu?
Sejenak kemudian ia menemukan jawaban, mungkin Kakak Siang mendapatkan kedua gulungan tersebut sewaktu aku beristirahat di penginapan. Demi memohon supaya keempat majikan di Wisma Meizuang ini supaya menyembuhkan penyakitku, dia sengaja membeli atau mungkin mencuri kedua benda tersebut. Ah, kemungkinan besar Kakak Siang telah mencurinya. Harta karun yang tak ternilai harganya seperti itu mana mungkin ada toko yang menjualnya. Gerakan pena Tu Biweng terdengar bersuara mendesir-desir lirih. Tenaga dalamnya jelas tidak kalah dibanding Hei Baizi. Ling Huchong kembali berpikir, penyakitku ini akibat perbuatan 6 dewa lembah Persik dan Biksu Bujie. Namun tenaga dalam ketiga majikan ini agaknya lebih tinggi daripada mereka semua. Bisa jadi kakak pertama mereka juga jauh lebih hebat. Kalau ditambah dengan Kakak Siang, tentu mereka dapat bergabung menyembuhkan penyakitku. Semoga mereka tidak banyak membuang tenaga dalam saat mengobatiku. Sebelum Tu Biweng selesai mencoret-coret di udara meniru kaligrafi kitab sesuka hati tersebut, mendadak Siang Wentian menggulung dan menyimpannya kembali ke dalam bungkusan. Tu Biweng memandang bingung kepada Siang Wentian. Sampai agak lama barulah ia bertanya, hendak kau tukar dengan apa? Siang Wentian menggeleng, dan menjawab, tidak akan kutukar dengan apapun. Bagaimana dengan 28 jurus ilmu menotok dengan pena genderang batu, demikian Tu Biweng memberi penawaran. Tidak boleh, serentak Hei Baizi dan Dan Qingsheng berseru. Boleh saja, mengapa tidak, sahut Tu Biweng. Jika aku bisa memperoleh tulisan asli Zhangsu ini, maka kitab 28 jurus totokan genderang batu boleh dikata tidak ada artinya lagi. Tapi Siang Wentian tetap menggeleng dan berkata, tidak bisa. Jika begitu mengapa kau perlihatkan tulisan itu kepadaku, tanya Tu Biweng agak heran. Ya, anggaplah aku yang salah. Anggap saja tuan ketiga tidak pernah melihatnya, ujar Siang Wentian. Sudah dilihat, mana boleh dianggap tidak pernah melihat, balas Tu Biweng. Apakah tuan ketiga benar-benar ingin memiliki kaligrafi asli Zhangsu ini? Tanya Siang Wentian, sebenarnya tidak susah. Tuan ketiga cukup bertaruh dengan kami saja. Bertaruh apa? Tanya Tu Biweng cepat. Kakak ketiga, sahut Dan Qingsheng menanggapi, orang ini sepertinya agak sinting. Dia bertaruh bahwa di dalam Wisma Meizuang ini tidak ada yang mampu menandingi ilmu pedang adik Feng dari perguruan Huashan itu. Kalau ada orang yang mampu mengalahkannya, bagaimana? Tanya Tu Biweng. Tidak peduli siapapun dia, kalau di dalam Wisma Meizuang ini ada yang mampu mengalahkan ilmu pedang adik Feng, maka aku akan mempersembahkan kaligrafi kitab sesuka hati ini kepada tuan ketiga, dan menghadiahkan lukisan asli Fen Kuan berjudul Para Musafir di antara gunung dan sungai tadi kepada tuan keempat. Juga akan kutuliskan satu persatu ke-20 permainan catur para dewa kepada tuan kedua. Bagaimana dengan kakak pertama kami? Apa yang akan kau berikan kepadanya? Tanya Tu Biweng. Siang Wentian menjawab, untuk tuan pertama, aku punya sebuah naskah kecapi kuno berjudul Guangling San. Ling Huchong terkejut mendengarnya. Ia berpikir, naskah Guangling San digali tetuaku yang dari makam kuno, dan iramanya dimasukkan ke dalam lagu menertawakan dunia persilatan. Mengapa sekarang ada di tangan Kakak Siang? Tiba-tiba ia sadar dan mendapat jawaban, aku tahu. Kakak Siang dan tetuaku sama-sama pemuka sekte iblis. Kemungkinan mereka berteman baik. Sepertinya tetuaku sangat gembira setelah menemukan naskah Guangling San dan menceritakannya kepada Kakak Siang. Bisa jadi Kakak Siang telah meminjam dan menyalin naskah tersebut, sementara tetuaku tidak merasa keberatan. Ketika teringat naskah tersebut masih ada, sedangkan orang yang telah menemukannya kini tiada, membuat Ling Huchong menghela napas panjang. Tu Biweng menanggapi, sejak kematian Jikang, lagu Guangling San sudah tidak ada lagi di dunia ini. Perkataan saudara Tong sepertinya mengandung kebohongan. Siang Wentian menjawab dengan tersenyum, aku mempunyai seorang sahabat yang tergila-gila pada musik kecapi. Ia pernah bercerita bahwa setelah kematian Jikang, memang lagu Guangling San ikut punah dari muka bumi. Jikang sendiri meninggal pada zaman dinasti Jin Barat, dan sejak saat itu lagu ini dilupakan orang. Namun, bagaimana dengan zaman sebelum dinasti Jin Barat? Naskah Guangling San dan menceritakannya kepada Kakak Siang. Bisa jadi Kakak Siang telah meminjam dan menyalin naskah tersebut, sementara tetuaku tidak merasa keberatan. Ketika teringat naskah tersebut masih ada, sedangkan orang yang telah menemukannya kini tiada, membuat Ling Huchong menghela napas panjang. Tu Biweng dan kedua saudaranya saling pandang.
Untuk sesaat mereka tidak mengerti maksud perkataan tersebut. Xiang Wentian melanjutkan, sahabatku itu sangat cerdas, juga pemberani. Demi menemukan naskah Guangling Shan, ia menggali puluhan makam ahli kecapi kuno sebelum zaman dinasti Jin. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Akhirnya ia menemukan naskah ini pada makam Cai Yong dari dinasti Han Timur. Tu Biweng dan Dan Qingsheng berseru kaget. Sedangkan Hei Baizi mengangguk-angguk perlahan sambil memuji, benar-benar cerdas dan berani. Xiang Wentian membuka bungkusannya dan mengeluarkan sebuah kitab tipis yang pada sampulnya bertuliskan, Naskah Kecapi Guangling Shan. Dengan santai ia membolak-balik halaman pada naskah tersebut, dan isinya memang benar-benar naskah not kecapi. Ia kemudian memberikan kitab itu kepada Ling Huchong, sambil berkata, Adik Feng, kalau di Wisma Meizuang ini ada orang yang bisa mengalahkan ilmu pedangmu, tolong kau serahkan naskah kuno ini kepada tuan pertama. Ling Huchong menerima kitab itu dan memasukkannya ke balik baju, sambil terus-menerus berpikir, mungkin kitab ini bukan salinan, tetapi kitab asli yang ditinggalkan tetuaku. Karena tetuaku sudah meninggal, maka tidak sulit bagi kakak Xiang untuk mengambil kitab ini. Dan Qingsheng lantas menyela dengan tertawa, adik Feng ini mahir seni minum arak, tentu ilmu pedangnya juga sangat lihai. Hanya saja, ia masih sangat muda. Apa benar di dalam Wisma Meizuang kami ini? Hehe, sungguh menggelikan. Sebelumnya Ling Huchong telah berjanji kepada Xiang Wentian akan menuruti segala apa yang diatur oleh kakak angkatnya itu. Namun sampai di sini suasana berubah menjadi tegang. Ia merasa ucapan Xiang Wentian tadi sudah keterlaluan. Kunjungan ke Wisma Meizuang adalah dalam rangka mencari kesembuhan, mengapa justru menantang dan merendahkan pihak tuan rumah? Lagi pula dengan tenaga dalam yang sudah musnah, bagaimana bisa menghadapi kehebatan empat sesepuh itu? Berpikir demikian membuat pemuda itu berkata, kakak Tong memang suka bercanda. Aku masih hijau dan kurang pengalaman, mana bisa dibandingkan dengan keempat majikan yang berilmu tinggi. Xiang Wentian tertawa dan menyambung, kata-kata yang rendah hati memang perlu diucapkan. Kalau tidak, tentu orang akan menganggap kau terlalu angkuh dan sombong. Tu Biweng sepertinya tidak ambil pusing terhadap ucapan mereka berdua. Ia menggumam sendiri, dengan 3 cawan arak, Zhang Su menjadi Dewa Chaoshu, membuka topi di hadapan para bangsawan, mengayunkan kuas di atas kertas, bagai mega dan kabut. Kakak kedua, kutipan tadi adalah pujian untuk Zhang Su yang ditulis oleh Du Yu dalam puisinya yang berjudul Lagu 8 Dewa Mabuk dari zaman dinasti Tang. Zhang Su memang salah satu dari 8 dewa mabuk. Kau sudah melihat kitab sesuka hati tadi, tentunya kau bisa membayangkan bagaimana keadaannya saat mengayukan kuasnya dalam keadaan mabuk berat. Benar-benar seperti kuda sembrani yang terbang di angkasa tanpa bisa dikekang. Sungguh tulisan yang indah. Tulisan yang indah. Dan Qingsheng menyahut, benar. Orang itu suka minum, tentu dia seorang yang hebat. Kaligrafinya tentu tidak jelek. Tu Biweng melanjutkan, penyair Han Yu juga menulis tentang Zhang Su, rasa girang, murka, malu, gelisah, khawatir, sedih, gembira, nyaman, benci, kagum, mabuk berat, dan bosan. Apapun yang menggerakkan hatinya, akan diungkapkannya melalui kaligrafi Chaoshu, bagai mengayunkan pedang. Betapa menyenangkan. Ia kembali menggerakkan tangan untuk menulis di udara. Setelah menulis beberapa huruf, pria berkepala botak itu berkata kepada Xiang Wentian, Hei, coba kau buka lagi supaya aku bisa melihatnya. Xiang Wentian menggeleng sambil tersenyum, asalkan tuan ketiga bisa menang, tentu kaligrafi ini menjadi milik tuan. Sekarang hendaknya jangan terburu-buru. Sebagai ahli catur, Hei Baizi selalu berpikir dengan hati-hati. Sebelum memikirkan kemenangan, lebih dulu ia memperhitungkan kekalahan. Maka ia pun bertanya, jika di dalam Wisma Meizuang kami ini benar-benar tiada seorang pun yang mampu mengalahkan ilmu pedang saudara Feng, lantas apa yang harus kami serahkan? Kami datang ke Wisma Meizuang ini bukan untuk meminta suatu benda atau mohon bantuan atas suatu urusan, jawab Xiang Wentian. Adik Feng hanya ingin menambah kehebatan ilmu pedangnya dengan saling belajar bersama para jago sakti saat ini. Jika kami beruntung bisa menang, maka kami akan mohon diri tanpa meminta barang taruhan apapun. Oh, jadi saudara Feng ini hanya ingin mencari nama saja, tanya Hei Baizi. Kalau dia bisa mengalahkan 4 sekawan dari Jiangnan, tentu namanya akan tersohor di dunia persilatan.
Tuan kedua jangan salah sangka, kata Siang Wentian sambil menggeleng. Dalam pertandingan di Wisma Meizuang kali ini, tak peduli pihak mana yang menang dan kalah, jika ada satu kata saja dibocorkan keluar, biarlah kami berdua mati tak terkubur, menjadi manusia yang terkutuk dan rendah melebihi kotoran anjing. Bagus, bagus, seru Dan King Sheng. Ucapanmu patut dipuji. Kamar ini cukup luas, biarlah di sini saja aku bertanding sejurus dua jurus dengan adik Feng. Mana pedangmu, adik Feng? Siang Wentian menanggapi sambil tersenyum, kami menghormati tuan berempat. Datang ke Wisma Meizuang mana kami berani membawa senjata? Segera Dan King Sheng berteriak keras, ambilkan dua pedang. Terdengar suara orang mengiyakan di luar. Tak lama kemudian datanglah Ding Jian dan Si Ling Wei yang masing-masing membawa sebilah pedang untuk diserahkan kepada Dan King Sheng. Dan King Sheng mengambil pedang di tangan Ding Jian, kemudian berkata kepada Si Ling Wei, yang itu berikan kepadanya. Baik, jawab Si Ling Wei yang kemudian berjalan ke arah Ling Huchong sambil memegang pedang itu dengan kedua tangan. Ling Huchong merasa rikuh. Ia kemudian berpaling ke arah Siang Wentian. Siang Wentian berkata kepadanya, adik Feng, ilmu pedang tuan keempat sangat lihai. Asalkan dapat belajar sejurus dua jurus saja sudah sangat bermanfaat besar bagimu. Meski dalam hati tidak ingin bertanding, Ling Huchong merasa tidak punya pilihan lain. Terpaksa ia pun mengulurkan tangan menyambut pedang yang diberikan Si Ling Wei. Tiba-tiba Hei Baizi berkata, tunggu dulu, adik keempat. Saudara Tong ini bertaruh bahwa di Wisma Meizuang ini tidak ada yang mampu mengalahkan ilmu pedang saudara Feng. Ding Jian adalah anggota Wisma ini dan juga pintar bermain pedang. Rasanya adik keempat tidak perlu turun tangan. Sebagai pemikir hebat, Hei Baizi bisa membaca gelagat Siang Wentian yang terlihat penuh percaya diri. Untuk itu, Ding Jian dipersilakan bertanding lebih dulu melawan Ling Huchong. Meskipun Ding Jian memiliki ilmu pedang yang hebat, namun ia hanya seorang pelayan. Jika nanti ia kalah juga tidak akan merugikan nama baik Wisma Meizuang. Selain itu, Ding Jian juga bisa digunakan untuk menguji sehebat apa ilmu pedang laki-laki yang mengaku bernama Feng Erzong tersebut. Siang Wentian menanggapi, benar, benar. Asalkan ada orang di dalam Wisma Meizuang ini yang mampu mengalahkan ilmu pedang adik Feng, maka kami akan mengaku kalah. Memang tidak perlu keempat majikan harus maju sendiri. Saudara Ding ini terkenal memiliki ilmu pedang yang gencar dan ganas, jarang ada bandingannya di dunia. Nah, adik Feng, tiada jeleknya jika kau berkenalan dulu dengan si pedang kilat satu kata. Dan King Sheng tertawa dan melemparkan pedangnya kepada Ding Jian, kemudian berkata, awas, jika kau kalah akan kuhukum mengambilkan arak anggur dari Turfan. Ding Jian membungkuk memberi hormat sambil menangkap pedang itu. Ia kemudian berkata kepada Ling Huchong, si marga Ding mohon petunjuk dari Tuan Feng. Segera ia mendahului melolos pedangnya. Ling Huchong juga lantas menghunus pedangnya, sedangkan sarung pedang ditaruhnya di atas meja batu. Siang Wentian berkata, tuan-tuan sekalian, juga saudara Ding, kita harus tentukan peraturan. Pertandingan ini hanya mengadu keterampilan jurus pedang saja. Tidak perlu mengerahkan tenaga dalam sama sekali. Ya, tentu saja. Kedua pihak tahu kapan harus berhenti, sahut Hei Baizi. Siang Wentian melanjutkan, adik Feng, kau tidak boleh mengeluarkan tenaga dalam sedikit pun. Pertandingan ini hanya melulu ilmu pedang. Siapa yang melancarkan jurus-jurus bagus yang dianggap menang, yang teledor dinyatakan kalah. Ilmu tenaga dalam perguruan Huashan terkenal di dunia persilatan. Jika kau menang karena menggunakan tenaga dalam, kita bisa dianggap kalah. Dalam hati Ling Huchong tertawa geli memuji kepandaian Siang Wentian bersandiwara. Ia pun menjawab, kalau aku sampai mengeluarkan tenaga dalam, maka hanya akan menjadi bahan tertawaan ketiga majikan dan saudara Ding, juga saudara Si. Sudah tentu aku sama sekali tidak berani menggunakannya. Adik Feng, kita datang ke Wisma Meizuang ini dengan tulus. Kalau kau merendah seperti itu justru akan menyinggung perasaan keempat majikan, kata Siang Wentian. Ilmu tenaga dalam awan lembayung dari perguruan Huashan lebih dahsyat dibanding ilmu tenaga dalam perguruan Songshan kami. Hal ini sudah banyak diketahui kawan-kawan persilatan. Nah, adik Feng, bagaimana kalau kau berdiri di bekas kedua tapak kakiku ini dan jangan sampai bergeser keluar? Setelah itu kau bisa bertukar jurus dengan saudara Ding. Usai berkata demikian, Siang Wentian lantas bergeser ke samping.
Tampak di atas ubin lantai telah tercetak 2 bekas tapak kaki yang dalamnya sekitar 4 atau 5 cm. Rupanya sewaktu berbicara tadi diam-diam ia telah mengerahkan tenaga dalam sehingga berhasil meninggalkan jejak pada ubin hijau yang keras tersebut. Tenaga dalam yang bagus, seru He Baizi, Tu Biweng, dan Dan Qingsheng memuji bersamaan. Mereka melihat bagaimana Xiang Wentian berbicara dengan tenang, kemudian meninggalkan jejak kaki yang tercetak pada ubin keras. Kedua jejak itu sama rata dan sama dalamnya, seperti diukir menggunakan pisau tajam tanpa membuat ubin hancur berkeping-keping. Sungguh tenaga dalam yang hebat, bahkan mungkin lebih hebat daripada ketiga majikan itu. Mereka bertiga mengira Xiang Wentian sengaja pamer kepandaian, yang mau tidak mau dinilai sebagai perbuatan yang dangkal, bukan sikap seorang kesatria sejati. Tenaga dalam Xiang Wentian memang hebat dan mengagumkan, namun mereka bertiga tidak mengerti apa maksud dan tujuan yang sebenarnya. Ling Huchong tentu saja mengerti tujuan dari acara pamer tenaga dalam itu. Sejak tadi Xiang Wentian memuji-muji tenaga dalam perguruan Huashan lebih hebat daripada perguruan Songshan. Kemudian ia pamer tenaga dalam agar orang-orang di situ percaya bahwa tenaga dalam Ling Huchong pasti jauh lebih hebat lagi. Dengan demikian, dalam pertandingan nanti pihak lawan tentu tidak berani sembarangan mengerahkan tenaga dalam karena sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Apalagi Xiang Wentian juga sadar bahwa kepandaian Ling Huchong hanya sebatas ilmu pedang saja. Ilmu ringan tubuh dan melompat juga bukan keahliannya. Maka, dengan tetap berdiri menginjak bekas tapak kaki Xiang Wentian itu, ia dapat menyembunyikan kelemahan-kelemahannya yang lain. Dengan demikian ini adalah penangkal siasat He Baizi yang ingin menguji kehebatan Ling Huchong dengan mengajukan Ding Jian sebelum Dan Qingsheng. Begitulah, Ling Huchong lantas melangkah maju dan berdiri menginjak bekas tapak kaki Xiang Wentian. Sambil tersenyum ia berkata, "Silakan, Saudara Ding." Bersambung ke jilid 89. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.